Di video kali ini saya akan memberi informasi bagaimana saya membuat presensi kelas pada Google Classroom. Sebagai contoh di sini kita ambil kelas elektronika industri, bisa kita klik kelasnya. Lalu saya masuk ke classwork atau tugas kelas. Setelah itu saya akan mengklik create dan memilih quiz assignment. Di quiz assignment ini, itu saya memiliki blank quiz. Jadi nanti mahasiswa mengisi nama dan NIM-nya di blank quiz ini. Sebagai contoh, di sini saya buat presensi kehadiran pada hari Senin. Karena saya ingin kelasnya ini tuh hari Senin. Jadi saya cek dulu hari Senin, itu tanggal 20. Kehadiran elektronika industri Senin 20 April 2020. Di instruksinya ini opsional ya, bisa tulis apa. Mungkin saya akan tulis instruksi untuk mahasiswa. Sebagai contoh saya tulis di sini, silahkan isi nama dan NIM sebagai tanda check-in. Oke. Selanjutnya, saya klik di blank quiz-nya sekali, sehingga nanti akan muncul tampilan blank quiz seperti ini. Lalu di blank quiz-nya ini saya beri judulnya itu presensi kuliah elektronika industri pada tanggal 20 April 2020. From description-nya saya buat ini adalah kelas 4A. Lalu di sini saya buat NIM. Tapi diubah pilihannya itu menjadi short answer. Oke, dan kita buat required. Sorry, di sini saya buat nama ya. Selanjutnya, tambah, klik tambah yang ada di sebelah kanan. Di sini buat NIM. NIM, short answer juga, dan dia adalah required. Selesai. Kalau sudah selesai seperti ini, agar dia tersimpan, kita klik send, tapi jangan di send. Kita cancel saja. Nah, secara otomatis ini saving ataupun menyimpan. Sekarang kita sudah selesai membuat presensi kuliah kita hari tersebut. Lalu di sini, supaya blank quiz ini bertukar judulnya, ini saya refresh dulu. Jadi saya refresh, muncul dia seperti ini, artinya masih berupa draft, akan bisa kita edit lagi. Klik 3 tanda titik di sini, lalu klik edit. Sekarang kita sudah punya presensi kuliah untuk tanggal 20 April. Nah, jadi kita di sini bisa membuatnya, poinnya, karena ini nggak bakal dinilai juga. Kalau mau dinilai, artinya kalau dia datang 100 seperti itu boleh. Tapi karena saya nggak nilai, saya buat aja unmark. Lalu di sini saya buat due date-nya. Jadi, kalau misalnya mahasiswa check-in-nya terlambat, maka dia itu akan kelihatan di sini bahwa dia terlambat. Sebagai contoh, due date-nya saya buat tanggal 20 ya, karena kami masuknya jam 10. Jadi saya beri kesempatan mahasiswa itu 15 menit. Jadi di sini sudah tertulis hari Senin 20 April 10.15. Topik. Nah, topik ini bisa kita create. Kalau memang belum ada, klik create, lalu tulis topik apa. Contohnya saya sudah punya topik, jadi nanti ini akan tersimpan di topik ini dan memudahkan saya mengambilnya kembali di kemudian hari. Jadi saya buat dia topiknya adalah presensi kehadiran. Rubrik ini saya nggak pernah pakai, oleh sebab itu ini saya biarkan seperti itu. Selanjutnya di sini itu kita bisa langsung memberikannya kepada mahasiswa. Masalahnya adalah ini saya kelasnya belum mulainya hari Senin. Oleh sebab itu, saya bisa jadwalkan dia munculnya itu hari Senin saja. Sebagai contoh, saya klik di sini yang tanda panah ke bawah, muncul assign atau tugaskan.
Kalau ini kita klik, maka mahasiswa langsung mendapatkan pemberitahuan. Bisa kita save sebagai draft, tapi yang lebih enaknya itu kita schedule ataupun jadwalkan. Kita klik, sehingga nanti secara otomatis hari Senin pada jam yang kita jadwalkan, itu dia langsung muncul ke email mahasiswa. Tanggal 20, mereka tuh masuk jam 10 ya. Jadi biasanya saya udah kasih itu 9.45. Jadi nggak ada lagi alasan bahwa mereka tuh nggak bisa sign in karena jaringan dan lain sebagainya. Ini saya schedulekan. Selesai sudah. Sekarang kita lihat di sebelah kiri ini topik-topik yang sudah saya buat. Ada kuis harian, materi kuliah, presensi kehadiran. Nah, untuk melihat yang tadi baru saya buat, saya klik aja presensi kehadiran. Muncullah di sini presensi kehadiran yang sudah pernah saya buat. Itu yang pertama, ini yang tadi ya, yang barusan kita buat, itu bakal keluar ke emailnya mahasiswa dan juga ke forum ini, itu pada tanggal 20 April jam 9.45 secara otomatis. Nah, nanti mahasiswa yang mendapatkan email langsung bisa mengaksesnya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana mengecek kehadiran mahasiswa. Di sini saya sudah ada kelas yang lalu, hari Senin lalu, 39 yang check-in, ada 6 yang tidak check-in. Dan memang yang 6 ini itu tidak semuanya memang bukan tidak hadir, tetapi ada yang tidak bisa karena jaringan, mungkin mereka di kampung, seperti itu. Dan itu sudah saya antisipasi karena pada saat diskusi mahasiswanya itu ada di kelas, jadi itu bisa saya checklist nanti bahwa dia itu hadir. Sebagai contoh, saya ingin melihat bagian yang ini, yang sudah check-in itu. Nah, kalau misalnya ada mahasiswa yang terlambat, itu seperti ini contohnya. Dia itu ada tulisannya handed in late atau terlambat untuk check-in. Sedangkan kalau yang dia tidak terlambat itu hanya handed in. Jadi ini artinya dia tidak terlambat. Bagaimana cara kita mendapatkan Google Drive dari ini semua? Itu bisa kita dapatkan file Excel-nya. Balik lagi kita ke classwork. Lalu kita lihat di sini yang paling atas itu, sebelah kanan itu ada class drive folder. Ini bisa kita klik sehingga yang terbuka adalah Google Drive kita untuk kelas ini. Jadi sebagai contoh di sini ini sudah terbuka. Saya tinggal cari yang saya buat. Itu tanggal 13. Jadi memang kalau untuk blank quiz itu tadi, dia tidak berubah namanya. Jadi dia hanya tetap seperti blank quiz saja. Contohnya ini ya, blank quiz. Saya tinggal melihat saja tanggalnya, tanggal berapa. Jadi ini yang kemarin itu saya buat itu dia tanggal 13 April. Saya akan coba buka satu-satu, contohnya ini yang saya buka. Nah, ini dia ya, nama dan NIM. Jadi ini blank quiz ataupun presensi kehadiran kita yang untuk tanggal 13 April. Jadi saya membuka yang benar. Saya klik di responses. Klik di responses. Lalu di sebelah kanan atas itu, ini ada tanda seperti Excel. Kalau kita ambil itu view responses in sheets. Jadi kita klik. Nah, sekarang muncullah file Excel-nya. Kita bisa melihat bahwa tanggalnya di sini, tanggal dan jamnya itu sangat detail. Jadi kita melihat, misalkan ini ada mahasiswa yang masuknya 11.32. Ini kita bisa menganggap dia tidak hadir di kelas, meskipun dia sudah melakukan check-in karena sudah sangat terlambat, seperti itu. Apakah ini bisa kita download? Ya, ini bisa kita download karena ini sama ya, file, lalu bisa kita download sebagai apa? Microsoft Excel, PDF, dan lain sebagainya. Jadi ini sangat membantu sekali untuk mendapatkan presensi mahasiswa secara otomatis. Kira-kira seperti itulah cara saya mengerjakan presensi mahasiswa di Google Classroom. Untuk kuliahnya sendiri, bagaimana cara saya diskusi di classwork tadi, itu saya create
material, dan di material ini saya post video-video yang sudah saya buat. Sebagai contoh, ini dia materi kuliah yang lalu, itu dari assignment tadi itu saya create ini material dan saya berikan bagaimana cara mereka petunjuk menggunakan kelas ini, bahwa di akhir kelas ada kuis dan lain sebagainya. Lalu di situ langsung saya post URL dari video-video ataupun bahan kuliah kita yang bakal kita berikan kepada mahasiswa. Saya meminta kepada mahasiswa nanti untuk bertanya, dan yang bertanya itu bisa mendapatkan nilai tambahan karena kita tidak bisa memantau ya siapa yang benar-benar menonton atau bagaimana. Hanya saja memang saya lihat view-nya di YouTube itu saya pantau. Jadi kalau di YouTube kan itu ada beberapa orang yang nonton dan lain sebagainya. Itu saya pantau. Kalau memang jumlah mahasiswanya 45 tetapi di view di YouTube itu baru 17 padahal sudah saya berikan instruksi untuk menonton video tersebut, maka itu akan saya kabari lagi ke mahasiswa, tidak boleh bermain-main. Nanti bisa kalau ditanya tidak tahu itu bisa saya kurangi nilainya. Jadi benar-benar membuat mereka itu berhati-hati. Jadi di diskusi ini mereka tuh bisa komen, setiap mereka komen mau tanya atau mau menjawab pertanyaan dari saya, itu tulis nama dan NIM sehingga saya bisa melihat siapa yang menjawab dan siapa yang tidak menjawab ataupun tidak ada kontribusinya ke dalam diskusi kelas ini. Selain itu, di sini saya juga bisa mention nama anak yang ikut ke dalam kelas. Sebagai contoh, saya ingin memastikan apakah benar si anak itu menonton dan ikut di dalam kelas atau tidak. Saya bisa buat tanda @ lalu contohnya nama anaknya itu Ana atau apa. Nah, ini saya buat A. Di sini ada beberapa email di anak di kelas itu yang kalau dipilih dia akan memberikan pemberitahuan ke emailnya dia apa pertanyaan saya. Nah, seandainya saya mau menjawab si anak, contohnya nih ada anak, dia bertanya, kalau saya mau menjawab, saya ke kanan seperti ini, lalu reply to this comment. Jadi muncul seperti ini, dan nanti dia akan mendapatkan pemberitahuan di emailnya bahwa saya menjawab pertanyaannya. Jadi seperti itulah cara saya melakukan diskusi kelas. Sejauh ini mahasiswa lebih terbuka karena dia nggak perlu bersuara, ya hanya mengetik dan termotivasi juga karena akan mendapatkan nilai tambahan sehingga aktif di dalam kelas tersebut. Bahkan mereka berusaha mencari cara untuk bertanya, meskipun kalau pada kelas normal mereka tuh mungkin malu untuk bertanya atau hanya terpengaruh kepada penjelasan kita. Kalau di video kan mereka bisa ulang-ulang, jadi mereka bisa berpikir apa yang mereka tidak paham dan tanyakan langsung ke dalam diskusi kelas. Oke, jadi sampai di situ. Kira-kira seperti itulah yang saya lakukan kelas online-nya dengan mempergunakan Google Classroom.